Martial Peak 3033. Wajah Yuan Wu membiru, dan setelah didukung oleh pria paruh baya itu, dia batuk dengan keras, lalu dia berkata, tidak apa-apa. Melihat ke arah Yang Kai dengan getir, dia menyentuh tatapan Yang Kai dan dengan cepat menghindar. Setelah mengalami kejadian tadi, dia tidak berani menantang Yang Kai lagi, dia hanya bisa menekan kebencian ini di dalam hatinya, berharap untuk membayarnya di masa depan. Pria paruh baya itu menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum tersanjung, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pembangunan istana di masa depan akan membutuhkan pemimpin utama. Jika sesuatu terjadi, apa bisa kita lakukan? Kami orang tidak punya tulang punggung. Dia menamparkan kuda itu begitu keras sehingga banyak orang memandangnya ke samping, bertanya-tanya mengapa orang ini begitu tak tahu malu. Tapi dengan cara ini, wajah Yuan Wu terlihat cukup bagus, dan dia merasa wajahnya telah pulih sedikit. Pria paruh baya itu berkata lagi, Tuan, jika benar-benar tidak ada yang bisa dipilih, maka serahkan padaku untuk menambang giok salju jiwa es, bagaimana menurutmu? Hah? Yuan Wu terkejut, berbalik untuk menatapnya, dan menatap pria ini dengan serius untuk pertama kalinya. Orang-orang lainnya juga tampak tercengang, dengan ekspresi aneh. Semua orang tahu persis betapa berbahayanya menambang batu giok salju jiwa es, jadi sekarang tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk mengambil pekerjaan ini, dan satu demi satu menawarkan untuk mengambil tugas lain, hanya karena mereka takut Yuan Wu akan menetapkan ini kepada mereka. Pria paruh baya itu juga memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan kedua, dan semua orang percaya bahwa dia juga mengetahui hal ini. Tapi untuk apa ini? Jelas berbahaya, tetapi masih aktif condong ke depan. Apakah otak orang ini sakit? Bahkan jika kamu menyanjung, kamu tidak akan bercanda tentang hidup kamu sendiri. Untuk sementara, semua orang memandang pria paruh baya itu seolah-olah melihat orang bodoh. Pria paruh baya itu tidak menyadarinya, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja, saya hanya mengatakan itu. Terserah kamu untuk memutuskan bagaimana membuat keputusan tertentu. Begitu pernyataan ini keluar, Yuan Wu memiliki kesan yang baik pada pria paruh baya itu. Yang Kai membuatnya kehilangan muka, setelah dia memberikan tugas ini kepadanya, dia ditampar dan sangat dipermalukan. Ini juga merupakan pukulan besar baginya, sangat mungkin mempengaruhi posisinya di hati 500 orang ini. Kebetulan saat ini masih ada orang yang mendukungnya. Bagaimana mungkin Yuan Wu tidak bersyukur? Selain itu, pria ini berbicara dengan sangat sopan, memberi dirinya banyak wajah. Melihatnya dalam-dalam, Yuan Wu berkata, siapa namamu? Dia tidak mengenali pihak lain dengan baik, dan tidak ingat bahwa ada orang seperti itu di Half Dragon City. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya. Bagaimanapun, penampilan aneh seperti itu selalu dapat meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, Wu Chen. Oke, kamu baik-baik saja. Yuan Wu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Wu Chen. Lapisan gula pada kue itu mudah, tetapi sulit untuk memberi arang di salju. Wu Chen ini tidak diragukan lagi memberinya arang di salju, bahkan jika keduanya belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak akrab satu sama lain. Mulai saat ini, posisi Wu Chen di hati Yuan Wu jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan dia mengangguk dan berkata, soal menambang batu giok salju jiwa es, raja ini akan mempercayakannya padamu. Aku akan memberimu 30 orang, apakah ini cukup tenaga? Wu Chen terkejut, mengungkapkan ekspresi terkejut, dan segera sangat gembira, terima kasih, Tuan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka memandang Wu Chen dengan iri, diam-diam menyesalinya. Jika mereka tahu ini sebelumnya, bagaimana mereka bisa berdiri dan menonton pertunjukan? Mereka akan bergegas untuk menyanjungnya, tetapi sekarang Wu Chen hanya mengatakan beberapa patah kata kepada Yuan Wu, dan dianggap sebagai pemimpin kecil di antara 500 orang, dan Yuan Wu juga mempercayakan masalah penambangan giok salju jiwa es kepada dia, yang hanya kue yang jatuh dari langit. Yuan Wu menyipitkan matanya dan berkata, karena kamu bertanggung jawab atas masalah ini, kamu dapat memilih siapa yang dibutuhkan, dan kamu dapat memberitahu saya setelah kamu memilih. Pada titik ini, tatapannya perlahan menyapu kerumunan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jika ada yang berani menolak, beritahu raja ini, dan kursi ini akan menjaganya. Ya, terima kasih atas cintamu. Alis Wu Chen menari, jelas sangat senang. Dengan Yuan Wu mendukungnya di belakang, dia secara alami bisa melepaskan kekhawatirannya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian dan kekuatan Yang Kai dan berani menantang Yuan Wu seperti itu. Bahkan Kaisar Realem urutan ketiga di tempat kejadian tidak memiliki kepercayaan diri itu. Dengan Presiden Wu Chen, tidak ada tahap kaisar lain yang masih duduk dan mengelilingi Yuan Wu satu demi satu. Mereka dapat melihat bahwa pembangunan istana terlalu rumit dan besar. Yuan Wu tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jika dia ingin membangun istana dalam waktu 1 bulan, dia pasti akan menugaskan beberapa pemimpin kecil yang bertanggung jawab atas hal-hal lain. Secara alami saat ini mereka perlu berperilaku baik. Dalam sekejap mata, Yuan Wu sekali lagi merasakan rasa berkuasa.
Penghinaan dan kebencian sebelumnya tersapu, dan dia melirik Yang Kai dengan dingin, ragu-ragu di dalam hatinya apakah akan memerintahkan orang-orang ini untuk menyingkirkan Yang Kai terlebih dahulu. Namun, pemikiran ini hanya muncul di benaknya, dan Yuan Wu menyerah. Bukannya dia takut pada Yang Kai, tetapi dia hanya merasa bahwa menyebutkannya saat ini sepertinya terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Biar kamu bangga sebentar, toh, masih ada 1 bulan untuk menemukan kesempatan, mengapa aku harus takut tidak membunuhmu? Yuan Wu sedikit mencibir di dalam hatinya, tidak lagi memikirkan urusan Yang Kai, tetapi langsung mulai menetapkan tugas. Selama penyelidikan sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang apa yang harus dilakukan di bulan depan. Untuk rencana saat ini, wajar untuk mengirim seseorang untuk menambang bahan yang dibutuhkan untuk membangun istana. Kalau tidak, akan terlambat setelah bahan dicincin habis. Lebih dari 200 orang dipilih satu demi satu, dibagi menjadi 7 atau 8 tim, dan 7 atau 8 tim diizinkan untuk menambang bahan yang berbeda. Namun, Yuan Wu tidak menunjuk orang lain yang bertanggung jawab selain Wu Chen. Dia berterima kasih kepada Wu Chen karena menyelamatkan wajahnya dan membalas dirinya sendiri. Yang lain tidak melakukan apa-apa sekarang. Ingin raja ini menghargaimu. Pertama tunjukkan sikapmu. Setiap jenis bahan diproduksi di Pulau Istana Naga, tersebar di berbagai pulau roh. Yuan Wu telah memberikan misi mereka dan menunjukkan arah untuk mereka. 200 orang dengan enggan terbang di malam hari. Waktu hampir habis dan tidak ada waktu untuk istirahat, jadi meskipun setiap orang memiliki keluhan di hati mereka, mereka tidak ada hubungannya. Tiba-tiba, jumlah orang turun sebagian kecil. Pada periode waktu berikutnya, Yuan Wu mulai menetapkan tugas yang berbeda ke poin yang tersisa. Meskipun klan naga merencanakan sebuah situs di pulau ini, itu hanya peta kasar, dan semuanya tersisa untuk ditangani oleh 500 orang ini. Membangun istana bukanlah perkara sederhana. Ini melibatkan semua aspek. Untungnya, 300 orang yang tersisa tidak sia-sia. Banyak orang memiliki pengalaman dalam aspek ini. Yuan Wu memanggil mereka bersama untuk berdiskusi sebentar, dan kemudian memberikan berbagai perintah. Gelombang orang terbang keluar, masing-masing memimpin tugas yang berbeda, dan mulai bersiap di pulau ini. Dalam sekejap, seluruh pulau menjadi ramai, dan bahkan di malam hari, suara kesibukan terus berlama-lama. Sebelum fajar, tugas semua orang pada dasarnya selesai, hanya Yang Kai dan Lu Sanyang dan putrinya yang dibiarkan berdiri diam. Yuan Wu jelas tidak berniat memprovokasi Yang Kai lagi, dan dia bahkan mengabaikan Lu Sanyang dan putrinya. Menatap dingin ke punggung Yang Kai, Yuan Wu mendengus dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, Lu Sanyang segera memandang Yang Kai dan berkata tanpa daya, "Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kali ini, perkembangannya agak tidak terduga. Dia berpikir bahwa mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan beracun Yuan Wu, dan dia secara psikologis siap untuk melawan, tetapi dia sama sekali tidak berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Itu adalah berkah Yang Kai. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Li Jiao pergi dengan tenang, dan bahkan tidak memberitahunya apapun sebelum pergi. Jelas Li Jiao tahu kemampuan Yang Kai, jadi dia tidak perlu mengatakan lebih banyak sama sekali. "Kakak Lu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Yang Kai berbalik untuk melihatnya. "Kalau ada apa-apa, tanya saja." Lu Sanyang memandang Yang Kai dengan menahan diri. Dia tidak lagi berani memperlakukan Yang Kai secara setara. Sebelumnya, dia bisa bersantai di depan Yang Kai karena semua orang berada di alam kaisar urutan pertama. Tetapi setelah melihat kekuatan Yang Kai, dia segera mengerti bahwa urutan pertama Yang Kai bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Yang kuat menghormati yang kuat, prinsip yang tidak berubah. Lu Sanyang secara alami terpesona oleh Yang Kai. Yang Kai tidak menyadarinya, dia mengerang dan berkata, "Kamu sudah lama tinggal di sini. Pernahkah kamu mendengar tentang naga bernama Su King? Apakah itu klan naga keluarga Su?" Lu Sanyang terkejut. "Tidak buruk." Yang Kai mengangguk dengan lembut. "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." Lu Sanyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya telah tinggal di sini selama 2 atau 300 tahun, saya tidak pernah meninggalkan tempat saya tinggal, jadi saya tidak tahu banyak tentang Istana Naga." Itu masalahnya. Yang Kai sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa karena Lu Sanyang telah tinggal di sini begitu lama, dia harus tahu beberapa cerita dalam klan naga, setidaknya dia bisa memberinya arahan atau sesuatu. Siapa yang mengira bahwa dia telah berada di bawah tahanan rumah selama 2-3 tahun, ratusan tahun. Sekarang dia tidak bisa mengandalkannya untuk membantunya. Lu Sanyang sedikit terkejut, "Saudara Yang, apakah kamu tahu klan naga?" Yang Kai berpikir adalah hati yang lebih dari sekedar mengetahui, dan hubungannya tidak dangkal, tetapi jelas dia tidak bisa mengatakan ini, dan dia berkata, "Aku ingin keluar, maukah kamu mengikutiku, kakak Lu?" Lu Sanyang terkejut, dan berkata dengan ngeri, "Pergi. Kemana harus pergi? Jalan-jalan. Jangan." Lu Sanyang tiba-tiba mengubah wajahnya, melihat sekeliling, dan kemudian berbisik setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, "Saudara Yang,
Saya tahu kamu baik, tetapi ini adalah istana naga, tempat klan naga tinggal. Jika kamu berlarian diakan dan ditemukan oleh klan naga. Yang Kai tersenyum dan berkata, banyak orang telah keluar, dan tidak masalah jika mereka ditemukan oleh klan naga. Baru saja, 7 atau 8 tim, dengan lebih dari 200 orang terbang ke arah yang berbeda, semuanya pergi ke Pulau Roh yang berbeda untuk menambang bahan untuk membangun istana, yang kebetulan memberi perlindungan pada Yang Kai.